Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 2 ayat 41 sampai 51. Saudara-saudariku yang terkasih, hati orang tua mana yang tidak merasa bingung dan cemas bila anak yang mereka cintai tiba-tiba hilang dari hadapan mereka? Pasti mereka akan berusaha mencari keberadaan anaknya, menanyakan kepada tetangga, pihak sekolah, sanak saudara, sahabat, dan kenalan mereka. Mereka akan mengumumkan berita kehilangan anak mereka melalui surat kabar, radio, maupun televisi, dan meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Hal yang sama juga terjadi pada diri Maria dan Yusuf. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka mengajaknya ke Bait Allah Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah di sana. Nah, ketika pulang, mereka mengandaikan Yesus berjalan bersama dengan orang-orang seperjalanan mereka. Namun, apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di rumah, mereka baru sadar bahwa ternyata Yesus tidak bersama dengan orang-orang seperjalanan mereka. Dengan perasaan bingung dan cemas, mereka lalu mencari di antara keluarga dan kenalan mereka. Tetapi mereka tidak menemukan Yesus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Setelah mereka menempuh perjalanan selama 3 hari, akhirnya mereka menemukan Yesus di Bait Allah Yerusalem, sedang bercakap-cakap dan berdiskusi dengan para alim ulama. Menarik para saudara, ketika Maria mengungkapkan perasaan cemasnya ketika mencari Yesus kemana-mana, Yesus justru memberikan jawaban yang terkesan menyakitkan orang tuanya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kendati jawaban Yesus terkesan menyakitkan, Maria dan Yusuf tidak marah atau memukul Yesus. Maria yang saat itu tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, menyimpan dan merenungkan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan memang, kelak di kemudian hari, Maria akhirnya memahami arti perkataan Yesus, bahwa memang Yesus sebagai Putra Allah harus senantiasa tinggal bersama dengan Bapanya, menjalin relasi yang hangat dan mesra dengan Bapanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seperti Bunda Maria, kita hendaknya sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan di dalam hidup kita. Tidak mudah mengeluh atau bersungut-sungut, melainkan menjalaninya dengan penuh kesabaran dan cinta. Tidak mudah putus asa, melainkan bertekun dan setia di dalam perjuangan kita, kendati menghadapi kesulitan dan tantangan. Mau berusaha untuk merenungkan dan memahami rencana Tuhan di balik semua peristiwa hidup yang kita alami. Hanya dengan demikian, hidup kita akan bermakna, hidup kita akan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kedewasaan iman, harapan,
dan kasih akan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga kami dapat meniru teladan Bunda Maria yang sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan di dalam hidupnya. Mampu merenungkan dan berusaha memahami rencana-Mu di balik semua peristiwa hidup yang kami alami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih akan Dikau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.